Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan melakukan praktikum fotosintesis dengan mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu Hajah Asriyanti Mas'ud, SSI, MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Siti Zahra Fatimah dengan NIM 11920600099, Sepia Putri Mulyadi dengan NIM 11920600093, Tiara Nurul Alifiyah dengan NIM 11920600111, dan yang terakhir Silvia Adimi Harta dengan NIM 11920600097. Tujuan praktikum kali ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Nah, untuk alat dan bahan praktikum yaitu alat masak, baskom kecil, mangkuk, piring, mika berwarna, alkohol, betadin, daun singkong, daun pepaya, dan aluminium foil. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Pertama, pilihlah posisi daun yang terkena cahaya matahari, kemudian tutuplah bagian tengah daun dengan mika warna-warni dan biarkan selama beberapa jam. Kemudian, petiklah daun-daun yang sudah ditutupi kertas mika tadi. Selanjutnya, buka kertas mika yang berwarna-warni untuk kemudian dimasukkan ke dalam air yang mendidih sampai keadaan daun menjadi layu. Selanjutnya, pindahkan daun tadi ke dalam mangkuk, baik logam ataupun plastik yang sudah berisi alkohol 70%. Setelah itu, panaskan baskom tersebut ke dalam air mendidih. Selanjutnya, angkat daun bila sudah nampak pucat, untuk kemudian dicuci bersih. Lalu bentangkan di atas piring dan tetesi dengan larutan iodin atau lugol atau betadin. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Langkah pertama yaitu pilih daun yang berukuran lebar. Di sini saya memilih daun pepaya dan pastikan terkena sinar matahari. Kemudian langkah kedua, tutup sebagian daun dengan mika plastik warna merah, kemudian biru, kuning, dan hijau. Lalu biarkan selama beberapa jam. Kemudian petik daun, lalu buka plastik mika dan masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Pindahkan daun ke dalam mangkok logam yang berisi alkohol 70% dan panaskan dalam air yang mendidih. Kemudian angkat bila terlihat sudah pucat, lalu cuci bersih dengan air yang mengalir. Kemudian bentangkan di atas piring dan tetesi dengan larutan iodin. Amati perubahan yang terjadi pada bagian daun yang telah ditutupi mika. Lalu ulangi percobaan ini dengan aluminium foil, lalu bandingkan hasilnya. Hasil pengamatan yang pertama pada jenis kertas
kertas atau penutup aluminium foil dengan menggunakan daun singkong terhadap uji iodin, didapatkan hasil bahwa daun yang ditutup itu berwarna putih pucat dan ini menandakan tidak mengandung amilum. Sedangkan daun yang tidak ditutup berwarna biru kehitaman menunjukkan adanya amilum. Nah, hal ini juga terjadi pada mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru, di mana daun yang ditutup berwarna putih pucat tidak mengandung amilum, sedangkan daun yang tidak tertutup itu berwarna biru kehitaman dan menunjukkan adanya amilum. Adapun beberapa gambar hasil uji menggunakan iodin adalah sebagai berikut pada daun singkong. Selanjutnya terdapat tabel hasil pengamatan pada daun pepaya. Di sini diberikan 5 perlakuan yang berbeda pada daun pepaya. Yang pertama, daun pepaya ini ditutup oleh aluminium foil, kemudian ditutup oleh mika merah, mika kuning, mika hijau, dan mika biru. Nah, untuk daun yang ditutup oleh aluminium foil, kemudian mika kuning dan mika biru, daunnya ini berubah menjadi warna hijau pucat. Sedangkan untuk daun yang ditutup oleh mika warna merah dan mika warna hijau, daunnya ini berubah menjadi hijau muda pucat. Nah, sedangkan untuk daun yang tidak ditutup oleh aluminium foil ini, daunnya berubah menjadi warna hijau kehitaman. Kemudian daun yang tidak ditutup oleh mika merah, daunnya ini berubah menjadi warna hijau tua sedikit kehitaman. Dan untuk daun yang tidak ditutup oleh mika kuning, daunnya berubah menjadi hijau sedikit kehitaman. Dan untuk daun yang tidak ditutup oleh mika hijau, daunnya berubah menjadi hijau tua sedikit kehitaman. Dan untuk daun yang tidak ditutup mika biru, daunnya ini berubah menjadi warna hijau sedikit kehitaman. Nah, untuk daun yang ditutup oleh aluminium foil, mika merah, mika kuning, mika hijau, dan mika biru ini tidak terdapat amilum karena tidak terjadi proses fotosintesis. Di sini dibahas bahwa pada uji Sachs ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanpa cahaya daun tidak berfotosintesis. Dengan menggunakan bahan daun carica papaya dan Manihot esculenta, pada percobaan digunakan betadin untuk mendeteksi ada tidaknya amilum pada daun tersebut. Jika terdapat amilum, maka pada bagian daun yang ditetesi Lugol akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa daun yang tertutup aluminium foil dan mika berwarna merah, hijau, biru, dan kuning tidak terjadi proses fotosintesis sehingga tidak terdapat adanya amilum. Hal ini dikarenakan proses fotosintesis memerlukan cahaya, air, dan karbon dioksida. Sedangkan daun yang tidak tertutup akan tetap mengalami proses fotosintesis dan mengandung amilum. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Malcolm pada tahun 1990 bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas menandakan adanya amilum. Hasil dari fotosintesis ini adalah terbentuknya amilum. Jadi, kesimpulannya, tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut klorofil. Pigmen inilah yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan fotosintesis. Yang mempengaruhi fotosintesis diantaranya intensitas cahaya, suhu, dan penambahan substrat untuk reaksi. Cukup sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.